Oke, sebelumnya saya mewakili SKOIAIN Pontianak, Tadris Bahasa Inggris khususnya, ingin sedikit mengenalkan ke teman-teman apa sih itu SKOIAIN Pontianak. Jadi SKOIAIN Pontianak itu adalah himpunan mahasiswa program studi khususnya Tadris Bahasa Inggris. Kebetulan sendiri kami itu Tadris Bahasa Inggris berdiri baru sejak 3 tahun terakhir. Nah, berarti baru ada 3 angkatan. Nah, saya ini angkatan yang ketiga, semester 2 berarti sekarang. Jadi sekarang kami sedang sibuk-sibuknya untuk mengenalkan Tadris Bahasa Inggris ke teman-teman di luar, untuk mengenalkan bahwa kampus IAIN itu sekarang sudah ada program studi Tadris Bahasa Inggrisnya. Karena teman-teman di luar sana juga mengetahui bahwa IAIN itu tidak ada program studi Tadris Bahasa Inggris. Jadi agar teman-teman yang lain tahu, oh kampus Islam juga ada program studi Tadris Bahasa Inggris loh. Kalau memang teman-teman mau gabung, bisa aja langsung gabung ke Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak kayak gitu. Kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi foto. Teman-teman semuanya boleh on cam terlebih dahulu. Oke. Yang lainnya boleh Nur Atika, Maulidia boleh on cam terlebih dahulu. Jika sudah siap, saya akan hitung sampai 3. Oke, yang lainnya boleh. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung aja masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Wahyu Army dari tim Berani. Kepada Kak Wahyu, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Suci atas waktunya. Namun mungkin sebelumnya saya akan berikan kepada Kak Ulfa terlebih dahulu ya untuk menyampaikan apa itu komunitas Berani Education. Kepada Kak Ulfa Al-Rashid, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada MC dan moderator. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, terutama kepada para pembicara yang kami sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan para pembicara, juga dengan pihak dari IAIN Pontianak ya. Terima kasih kepada para peserta yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ingin mengenalkan Berani terlebih dahulu sedikit saja, karena kami adalah komunitas yang baru, Berani lahir dari dilema teman saya sesama pengajar di satu sekolah di Sumbawa dulu. Saya pernah mengajar di Sumbawa dulu, jadi teman saya ini punya dilema dan bertanya kepada saya, dan berdiskusi dengan saya juga perihal sulitnya mendapatkan pemateri yang bisa menjadi narasumber untuk mengisi kegiatan siswa di sekolahnya, di luar dari materi yang bisa diberikan oleh sekolah, seperti materi-materi persiapan beasiswa, public speaking, dan lainnya. Maka, saya mengajak orang-orang yang luar biasa yang tergabung dalam tim Berani, Better Education for Rural Areas in Indonesia, itu itu kepanjangan dari Berani. Ada Mbak Irma sebagai co-founder dan teman-teman saya dari banyak wilayah ya, seperti Mbak Santi, Mbak Wahyu, dan Mbak Naila yang juga merupakan teman-teman sesama bidang pendidikan. Nah, Berani ini tujuannya apa? Berani ini tujuannya untuk menjawab kebutuhan daerah-daerah terpencil akan pendidikan yang lebih baik melalui program daring maupun luring. Tujuan ini kami upayakan tercapai dengan cara mengadakan webinar, seminar, talk show seputar pendidikan, melingkupi tidak hanya info seputar beasiswa, tapi juga seputar pengembangan karir, profesionalisme, kesehatan mental, sampai mentoring beasiswa.
Sejak lahirnya Berani di bulan Januari, kami masih melaksanakan program-program kami secara daring atau online ya. Dengan kekuatan media dan teknologi, kami percaya bahwa kami bisa menjangkau daerah di luar Jawa yang membutuhkan program-program kami. Dalam perkembangannya, kami berharap juga nantinya Berani bisa melaksanakan misi-misi kami dalam bentuk program luring, yaitu langsung terjun ke daerah-daerah terpencil tersebut. Untuk teman-teman yang ingin bekerja sama, oleh karena itu, dengan kami ini, dengan Berani, baik atas nama individu, institusi, kelompok, ataupun pemerintah, kami akan dengan senang hati membantu. Teman-teman bisa mengisi formulir pendaftaran kerjasama yang ada di link bio Instagram kami, berani.education. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ikutan atau kami pengen ada webinar ini nih tentang ini. Nah, bisa minta ke Berani. Kami tidak meminta biaya apapun ya teman-teman. Jadi semuanya totally gratis. Terima kasih atas waktunya dan selamat datang di acara Berani X IAIN Pontianak. Ya, terima kasih banyak Kak Ulfa atas pengenalan komunitas Berani Education-nya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya jika ada yang berniat bisa langsung menghubungi Instagram kami ya. Jadi kami akan langsung respons dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan kebutuhan dan mimpinya. Baik, teman-teman kita langsung saja mulai webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar kami dengan tema Excel Your Study and Career Plan with Fulbright Scholarship. Dan perkenalkan nama saya Wahyu Armi Fitriani, biasa dipanggil Armi, dan saya adalah salah satu anggota dari Berani Education yang hari ini akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Berani Education dan juga HMPS Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak, karena atas kerjasamanya yang baik, maka webinar pada hari ini dapat terlaksana. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para pembicara kita yang sangat luar biasa. Di sini sudah ada Kak Rizka Suhani. Halo Kak Rizka Suhani, boleh say hi dulu ke Kak Rizka Suhani. Halo Kak. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, sehat ya Kak ya? Sehat. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak ya atas kehadirannya pada hari ini. Dan selain itu juga ada Kak Adiba. Halo Kak Adiba, selamat malam Kak Adiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Kak Adiba ya. Oke, kemudian yang terakhir ada Kak Nanak Hikmatullah. Apakah sudah hadir beliau? Belum ya, mungkin nanti akan menyusul ya. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kita mulai webinar pada hari ini. Dan ya teman-teman, dalam mewujudkan mimpi banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh ya. Dan salah satunya adalah dengan mendapatkan beasiswa. Beasiswa ini sangat membantu kita dalam menggapai mimpi-mimpi kita yang mungkin tadinya seperti tidak mungkin, tapi dengan adanya beasiswa ini semuanya menjadi mungkin. Dan pada hari ini kita akan secara spesifik membahas dengan detail beasiswa Fulbright ya. Apa itu Fulbright? Fulbright Scholarship merupakan sebuah program beasiswa untuk melanjutkan studi perkuliahan S2 dan S3 di Amerika Serikat, tapi ada juga program student exchange-nya ya di S1, yaitu program UGRAD. Nah, pada hari ini kita akan membahas 3 poin penting teman-teman. Jadi silakan dicatat ya, nanti mungkin teman-teman bisa highlight di bagian mana. Hari ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang bagaimana sih cara menggali potensi diri melalui program UGRAD, gitu ya. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara melanjutkan studi dengan beasiswa Fulbright. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi detail terkait beasiswanya, jadi nanti bisa disiapkan catatannya untuk dicatat ya. Kemudian yang terakhir adalah strategi menulis esai untuk meraih beasiswa. Nah, esai ini menjadi salah satu persyaratan penting ya dalam mendaftar beasiswa. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang
kita berikan hari ini dapat membantu teman-teman semua menjadi awardee Fulbright ya. Oke, baik teman-teman, jadi langsung saja sebelumnya saya ingatkan untuk menonaktifkan mikrofon teman-teman saat pembicara menyampaikan materi dan tidak mengganggu jalannya acara, kemudian menyimak semua pematerian yang luar biasa dari pemateri kita, kemudian berpartisipasi aktif, salah satunya adalah dengan memberikan pertanyaan, dan saya mohon kepada teman-teman untuk tetap berada di ruangan Zoom sampai akhir acara, karena nanti sesi tanya jawabnya akan ada di akhir acara ya, jadi kita akan mendengarkan semua pematerian terlebih dahulu, kemudian di akhir sesi tanya jawab. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pematerian yang pertama. Di sini kita memiliki Kak Rizka Suhani ya. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, baik, akan saya share dulu. Ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke, baik. Jadi siapakah pemateri kita yang sangat luar biasa? Yang pertama ini adalah Kak Rizka Suhani ya. Beliau sudah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Tanjung Pura dan lulus pada tahun 2020. Dan beliau juga mendapatkan program International Exchange Student di St. Cloud State University di Amerika Serikat dengan program Global Ugrat yang dari Fulbright ya teman-teman. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah seorang English trainer yang sudah sangat profesional ya. Sekarang ini beliau bekerja di Excellence English Studio, kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai English trainer di Petro Teknomaba Vocational Center, kemudian di Community Engagement Specialist di Asian Development Bank. Kemudian banyak sekali pengalaman menjadi English trainer ya, jadi tidak diragukan lagi pengalaman beliau sebagai English trainer ini sudah sangat mumpuni begitu. Dan berikut ini adalah beberapa pencapaian beliau ya. Beliau juga mengikuti banyak kegiatan volunteer di board member of NPO Aku Belajar, English Trainer Volunteer Nusa Tenggara Association, Community Development Coordinator Australia Indonesia Youth Exchange Program gitu ya. Dan berikut ini yang kita nantikan adalah achievement dari beliau. Beliau merupakan awardee dari Australia Indonesian Youth Exchange Program pada tahun 2018-2019. Dan beliau juga 4th Best Team of National University Debating Championship 2017, kemudian awardee of Global Undergraduate Exchange Program di Amerika Serikat 2016. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita sapa Kak Rizka Suhani. Silakan untuk menyampaikan pemateriannya kepada Kak Rizka, saya persilahkan. Terima kasih Kak Wahyu. Selamat malam semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini perkenalkan saya Rizka dan terima kasih banyak kepada tim Berani Education yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi sedikit nih tentang program YouGrad. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rizka, bisa dipanggil di Rizka atau Ika. Nah, waktu itu dapat kesempatan, alhamdulillah, untuk kuliah 1 semester mengikuti program Global Undergraduate Exchange Program di Minnesota, ya, jadi di kampus St. Cloud State University. Nah, oke. Nah, semuanya mungkin boleh nih di grup, di chat box-nya. So, are you ready to start? Nah, kita akan mulai nih sekarang untuk ngebahas apa sih Global YouGrad itu. Apakah sudah siap semuanya? Oh, udah siap, udah banyak yang ya. So, you can type, bisa diketik, siap Kak, ready gitu. Nanti saya akan langsung mulai. Oke, so let's start. Oke, apa sih sebenarnya Global YouGrad itu? Nah, Global YouGrad adalah program pertukaran 1 semester. Jadi teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk kuliah nih 1 semester di salah satu kampus yang ada di Amerika Serikat. Tapi programnya non-degree ya, jadi nggak ada gelarnya. Nah, nggak cuma belajar aja, tapi kita akan dapat kesempatan untuk community service, kayak kegiatan volunteering, terus professional development, dan juga pertukaran budaya nih. Nggak cuma budaya Amerika, tapi budaya seluruh dunia sebenarnya bisa dirasakan saat kalian nanti belajar di Amerika.
Nah, untuk sponsornya tentu saja pemerintah Amerika langsung, jadi dari Department of State United States of America. And then kalau untuk program Global Regret itu yang akan menyelenggarakannya semuanya administrated by World Learning. Jadi saat teman-teman di Amerika sana itu bakalan dihandle sama World Learning. Selama proses di Indonesia itu bakalan dihandle oleh pihak Aminah. Oke, nah ini statistik terkait UGRAD sebenarnya itu setiap tahunnya ada 25.000 students yang coba untuk daftar nih UGRAD tiap tahunnya. Dan pesertanya itu berasal dari 60 negara yang berbeda, tentu saja salah satunya Indonesia. Nah, only sekitar 445 atau sekitar 245 atau 250-an peserta atau siswa atau mahasiswa nih yang diterima di program UGRAD. Jadi sebenarnya saat teman-teman itu keterima di program UGRAD atau mengikuti program UGRAD, teman-teman akan langsung terhubung dengan 60 peserta lain yang berasal dari 60 negara. Jadi excited banget nih. Oke, nah di program ini apa aja sih yang bisa tercover? Nggak usah khawatir, rata-rata program Fulbright Scholarship yang tadi Kak Wahyu sudah jelaskan itu sebenarnya adalah fully funded, maknanya adalah hampir semuanya itu di-cover sama pemberi beasiswanya langsung. Nah, apa aja sih yang di-cover? Yang pertama, sebelum program. Nah, kalau sebelum program itu biasanya yang akan di-cover adalah terkait selama proses nanti seleksi akan ada proses interview atau teman-teman harus ikut tes TOEFL IBT ke Jakarta atau ke Surabaya, nanti mereka akan cover flight tiketnya, tiket dari kota asal, misalnya waktu itu saya dari Pontianak ke Jakarta itu bakalan di cover langsung, terus stay di hotel, tentu saja kalian harus stay di sana dulu gitu ya. Nah, itu bakalan di cover juga, nggak usah khawatir. Terus nanti kalau memang sudah terpilih akan ngurus visa, kalian nggak usah khawatir, itu juga bakalan dibiayain penuh, dan juga akan ada fasilitas online course. Jadi sebelum berangkat itu kita dapat pelatihan dulu nih terkait semua hal yang harus kita persiapkan sebelum kita sampai di kampusnya. Nah, yang tidak di-cover adalah kalau untuk program UGRAD terkait medical check-up. Jadi salah satu prosesnya itu ada medical check-up, nah itu yang nggak di-cover. Oke, nah kalau untuk selama program yang di-cover adalah tentu saja flight ticket kalian dari Indonesia, dari kota asal tentu saja, terus sampai ke Amerika, sampai ke kotanya itu bakal di-cover semuanya. Terus travel expenses, jadi kalian akan dapat juga uang kayak cash gitu dalam dolar yang bakalan dikasih langsung, dan juga tentu saja beasiswa untuk belajar 1 semester di sana, dan juga dormitory asramanya akan disediakan. Jadi kalian nggak usah bingung nih tinggalnya nanti di mana, nggak perlu khawatir, tapi bakalan langsung disiapin langsung dan mereka langsung ngurusin semuanya. Nah, dan juga untuk makannya nggak usah khawatir kelaparan atau mau masak, kalian akan difasilitasi dengan di kampus akan ada kafetaria dan kalian punya akses unlimited untuk makan. Kalau waktu itu di kampus saya mau makan 3 kali, 10 kali juga bisa, tinggal kayak kasih kartu mahasiswa, di situ aksesnya semuanya, itu bakalan dapat tuh unlimited meal plan-nya. Nah juga kalau kalian juga akan dapat uang stipend, kita bisa kayak uang jajan gitu. Nah, itu bisa kalian pakai untuk either mau beli barang atau mau liburan nantinya. Nah, untuk asuransi kesehatan juga akan di-cover, karena kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin kalian sakit, demam, di sana bisa diakses, akan ada rumah sakit atau hospital kecil yang ada di kampus, jadi bisa pakai itu. Mereka akan kasih fasilitas itu juga, dan juga buku. Setiap semester pas kalian nyampai, pasti kalian butuh buku nih. Buku apa nih yang dibutuhin untuk mata kuliah itu, nah itu juga di-cover. Dan tambahannya adalah akan ada trip di akhir ke Washington DC, dan itu untuk ngikutin end of workshop program. Nah itu juga di-cover nih untuk travelnya dan juga selama kegiatan berlangsung di sana. Oke, nah kenapa sih harus milih UGRAD program? Nah, apa aja sih yang bakalan didapetin? Nah, yang tadi kalian bakalan dapat kesempatan untuk belajar nih, mencoba kayak pendidikan di Amerika Serikat itu kayak gimana sih? Nah, dan selanjutnya tentu saja you're gonna make a lot of friends. Buat teman, ketemu orang baru dari seluruh dunia, nggak cuma orang Amerika, tapi akan ada ketemu international students yang ada di sana. Nah, tentu saja kalian juga akan ada kesempatan untuk
ikut organisasi nih, join klub atau volunteering. Nah, itu akan banyak, kalian bebas milih apapun yang mau kalian ikuti sesuai passion kalian atau ketertarikan kalian apa. Dan juga selama program, nanti kalian bisa nih travel di Amerika Serikat itu luas ya, jadi kalian bisa travel kemana aja, mau ke New York, Chicago, atau mau ke California, asalkan ada budgetnya dan kalian bisa handle itu. Nah, terus yang juga mungkin yang agak beda di Indonesia itu cuma ada 2 musim, kalau di sana ada 4. Nah, kalian bisa at least menikmati 3, waktu itu saya menikmati 3 musim berbeda, kayak musim panas, musim gugur, dan terakhir itu winter ya, musim dingin ya, maaf tiba-tiba saya lupa. Oke, nah kalian itu coba budaya baru. Nah, nggak cuma budaya Amerika, kalian juga akan di-expose dengan berbagai budaya lain, kayak banyak kayak Korean Cultures Day kayak gitu, atau budaya apa yang akan dipertunjukkan di kampus gitu. Nah, yang dari foto saya ini, itu waktu itu ada Thanksgiving, karena Thanksgiving kita nggak punya perayaan itu ya di Indonesia. Jadi kayak saya ngerasain, oh real Thanksgiving dinner itu sama American family kayak gimana ya. Itu dapat kesempatan alhamdulillah waktu itu. Kak Rizka, maaf Nah, Kak. sebagai Kayaknya PPT-nya belum pindah deh, masih stuck di what does the program cover. oh sorry. Oke, maaf Sebentar Kak. ya, coba saya. Oke. Oke, thank you Kak untuk Ya. udah kasih tahu sebentar. Nah, sambil nunggu mungkin teman-teman boleh chat nih sekarang pada semester berapa. Karena sebenarnya ada syarat nih kalau mau ikut Ugrad tuh harus dalam. Ya, halo Kak Rizka. Sepertinya jaringannya terputus ya. Oke, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Sekarang sedang di semester berapa, jadi nanti bisa ikut langsung persiapannya apa aja yang harus dibutuhin gitu ya. Sambil menunggu Kak Rizka kembali ke ruangan Zoom kita ya. Jadi tadi sudah banyak sekali yang disampaikan Kak Rizka bahwa benefitnya tuh banyak sekali ya. Fully funded, dapat pelatihan juga ya. Oke, jadi pasti banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman dapat. Oke, sudah ada Kak Suci nih semester 2. Mungkin teman-teman lainnya boleh juga yang masih pada S1 ya, semester berapa nih sekarang gitu ya. Sedang oke, ada yang semester 6. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Kak Rizka ya, apakah masih bisa semester 6 atau batasnya sampai semester berapa. Oke, apakah Kak Rizka sudah kembali atau belum nih, Kak Irma? Sepertinya belum, Kak. Oh, jadi terdisconnect ya? Oke, Iya, sudah ada lagi. kembali lagi. Oke, sudah ada Kak Mariati juga ini ya, semester 4. Wah, boleh dilanjutkan teman-teman S1 yang S1 ditulis semester berapa. Kak Rizka sudah kembali? Oh iya, maaf Oh, Kak, oke, tiba-tiba baik Kak langsung Rizka. close dan Yap. terkeep sendiri. Iya. Oke, gak apa-apa. Oke, Oh iya, silakan Kak makasih Rizka banyak Kak untuk udah dibantu melanjutkan share. pemateriannya. Jadi, jadi tadi kita udah sampai, saya tiba-tiba lupa. Tadi apa ya? Terakhirnya masih ada yang ingat? Oke. Nah, ya, Semester. jadi tadi. Persiapannya udah di semester berapa sekarang? Teman-teman juga Oh banyak iya, udah ada yang jawab. Ya. udah ada yang jawab ya, semester. Oh, maaf Kak, di chatnya hilang. Kayak gitu, nanti kita ini Oke, lagi ya. oke. Nah, Siap, jadi siap, Kak. itu next-nya boleh Kak. Nah, kalau untuk Ugrader itu apa aja sih tanggung jawab? Masa kalian dapat beasiswa nih, teman-teman nanti insya Allah bisa berangkat gitu ya. Mungkin salah satunya ada yang ikut program Ugrad, dan apa aja sih tanggung jawab sebagai Ugrader? Bisa next Kak, terima kasih. Oke, nah yang pertama adalah sebelum kita berangkat itu akan terkonek dengan semua peserta Ugrad sedunia. Kita akan di-join biasanya di Facebook group. Nah, itu akan ada juga kita ketemu sama tutor, sama yang bakalan nanti jadi advisor kita di sana. Nah, kita akan ikut online professional academic learning course. Jadi itu
masa persiapan nih sebelum berangkat itu harus kenal dulu budayanya gimana cara adaptasi sama pendidikan di Amerika Serikat nanti, dan banyak hal yang bakalan dipelajari di sana. Nah, itu tuh harus diselesaikan ya, karena ini course, jadi harus diselesaikan sebelum kalian berangkat. Dan ada tugas-tugasnya juga, tapi asik kok, seru. Kalian bakalan belajar banyak hal sebelum berangkat. Nah, di sana itu at least take 12 credits, paling minimal ambil 12 aja. Jangan kayak, kalau nggak saya di Indonesia waktu saya belajar, waktu itu di kampus di Pontianak sini, itu belajarnya sampai 24 SKS. Tapi kalau di Amerika, jangan ngambil sebanyak itu. Boleh kalau kalian mau, tapi tidak disarankan. Karena 12 SKS saja sudah cukup sebenarnya, karena akan banyak tugas dan lain sebagainya. Nah, minimum GPA yang harus kalian pertahanin adalah 2,75, karena kalau misalnya nggak sampai segitu pas di pertengahan semester, bakalan langsung dari word learning-nya akan email, dan mungkin profesornya juga bakalan kasih warning nih untuk kalian ngejar di final semesternya, pas ujian akhirnya tuh bisa nyampe at least 2,75. Nah, selain itu kita juga diwajibkan untuk melakukan volunteering atau community service minimal 20 jam. Tapi nggak usah khawatir, ini nggak banyak kok, selama 1 semester itu kalian punya 5 bulan, itu 20 jam itu sangat singkat sebenarnya. Kayak volunteering itu bisa macam-macam, tergantung kalian passionnya apa. Nah, bisa ikut aja nih yang tersedia di kampus atau di luar kampus juga boleh. Nah, terus yang terakhir kita akan ikut end of program workshop. Nah, di sini waktunya kalian ketemu U-Graders sedunia dari 60 negara berbeda nih, akan dikumpulin di satu itu. Waktu itu tahun saya biasanya kalau fall pas berangkatnya di musim gugur, nah itu akan ketemunya di bulan November barengan gitu. Sebelum final itu kita ketemu semuanya di Washington DC dan ikut workshop ini nih. Nah, di situ kalian baru tahu, oh ini teman-teman U-Graders sedunia. Next-nya Kak, sih. Oke, nah, ready to start your journey? Oke, let's go. Oke, next. Nah, first you need to make sure that you are eligible. Nah, teman-teman harus mastiin nih kalau teman-teman itu eligible nggak ya untuk ikut program U-Grad. Next-nya Kak. Nah, eligibility-nya adalah, pertama kalau teman-teman bisa buka sebenarnya di website Aminef langsung, bisa cari di sini sudah disediakan. Nah, terus kalian juga bisa harus menyelesaikan atau mengisi online application yang tersedia nih untuk daftar U-Grad. Oke, next Kak. Nah, kita setelah itu kalian bisa cek eligibility check-nya di sini ada, bakalan bisa klik-klik gitu. Kalau misalnya kalian sesuai udah persyaratannya masuk, oh berarti kalian bisa nih ikut program U-Grad. Nah, eligibility-nya apa aja sih? Nah, yang pertama, umurnya minimal 18 tahun ke atas, dan tentu saja karena kalian dari Indonesia, harus warga negara Indonesia, dan juga kalian harus menjadi mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia untuk S1 atau D3, dan full time ya. Full time maknanya kalau dulu itu rek A, rek B, kayak gitu, harus rek A berarti. Atau misalnya yang regulernya, yang full time students. Nah, dan at least setelah kalian nyelesain program U-Grad, masih ada 1 semester lagi untuk belajar di kampus yang di Indonesia. Next, oke. Next one itu kalian aktif dan juga komit untuk berbagi ke komunitas, dan juga tentu saja karena kalian harus ngomong dalam bahasa Inggris selama di sana, nggak mungkin pakai bahasa tubuh ya, apalagi pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, pastinya kalian diminta untuk bisa berbahasa Inggris dengan buktinya TOEFL sertifikat nih. Nggak usah khawatir, nggak wajib TOEFL ITP, TOEFL prediction juga bisa gitu. Misalnya yang dari institusi kampusnya juga kalau ada menyediakan itu kalian bisa pakai. Nah, setelah itu adalah committed to return to Indonesia, pastinya harus balik nih ke Indonesia, nggak mungkin bisa stay di sana, karena ada masa durasi visanya. Saat sudah waktunya pulang, pasti akan langsung di-email sama Aminef dan juga World Learning, kayak gitu, untuk detail kepulangan kalian. Next-nya, nah, dokumen apa aja sih yang harus kalian siapkan? Next, Kak. Oke. So, yang pertama itu tentu saja untuk mengetahui kalian warga Indonesia atau enggak, fotokopi KTP, scan-nya kayak gitu, terus scan paspor kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa di-submit nanti kalau memang kalian sudah mendekati visa interview. Nah, terus yang paling penting juga adalah official transcript. Nah,
transkrip nilai kalian kalau bisa itu harus dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalian bisa cari penerjemah yang bisa mentranslatekan dokumen secara resmi. Nextnya Kak, nah portofolio kalian juga bisa, kalau nggak salah ini opsional. Nah terus kalian juga butuh recommendation letter dari 2 orang yang benar-benar tahu kualitas kalian atau seseorang lain mungkin di organisasi atau di tempat kerja kalian kalau memang kalian sudah kerja. Nah, yang terakhir tentu saja TOEFL sertifikatnya harus ada, tapi ini yang paling penting sebenarnya karena sering banyak yang lupa nih. TOEFL sertifikat ini harus kalian email langsung ke Aminef nanti kalau kalian sudah menyelesaikan semua aplikasinya. Oke, nah itu tuh dokumennya, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk timeline-nya, biasanya YouGrad program itu akan buka di November tanggal 1. Jadi udah mau bisa nih persiapin syarat-syaratnya dari sekarang, biar pas November 1 pas buka udah langsung ready untuk daftar. Nah, setelah itu akan ada interview-nya. Kalau kalian lolos di aplikasi dan esainya, kita akan lanjut ke interview. Selama COVID itu online, tapi sekarang itu mungkin bisa ke Jakarta. Nah, terus ada TOEFL ITP, terus dokumennya, baru nanti kalian akan university placement dan juga visa interview. Nah, next-nya Kak. Oke, nah setelah itu tentu saja kalian akan berangkat ke Amerika. Nah, kita lanjut nih, selama di program apa aja sih tantangannya dan juga solusinya untuk ngadapin. Oke, expect the unexpected. Oke, next-nya. Yang pertama, language barrier. Mungkin kayak kesulitan nih bahasanya gimana, segala macam ya. Solusinya sebelum berangkat, dengerin banyak-banyak American podcast atau listening. Dan percaya diri aja pas kalian nyampe di sana. Terus komunikasi dalam bahasa Inggris, walaupun salah, nggak apa-apa. Lama-kelamaan kalian akan adjust ya, kayak terbiasa dengan cara mereka ngomong. Kayak gitu. Next-nya, Kak. Terus ya, college life, American educational system mungkin bakalan agak berbeda dengan di sini dan juga kecepatan belajar mana sih. Nah, sebelum kalian berangkat, solusinya adalah kontak academic advisor-nya bisa dari sekarang. Kalian akan dapat tuh pas udah di bulan Mei atau June itu kalian akan dapat kontak dari academic advisor-nya. Kalian bisa discuss sama mereka, sama beliau mau ngambil mata kuliah apa dan kalian udah persiapan. Dan belajar paraphrase citations karena di sana itu kalian bakalan banyak untuk ngutip nih dari kata dari buku-buku atau sumber-sumber. Nah, itu juga udah disiapin dari Opal yang tadi yang kita jelasin online course. Nah, solusi yang lain selama program jangan ambil banyak kelas. Terus read the syllabus. Jadi kayak ada requirement kelasnya itu apa aja sih, nanti tugas-tugasnya kalian baca dan kalian pikirkan apakah bisa nih atau enggak gitu untuk fulfill semua tugasnya. Dan read yang banyak membaca harus selama di situ. Dan juga ada writing center, kalau di kampus saya namanya writing center, di sana itu akan ada tutor yang akan membantu untuk penulisan atau kalian kesulitan mengerjakan suatu tugas kayak gitu. Dan find your jadi bisa temuin nih teman yang bisa belajar sama-sama. Itu juga salah satu solusi. Oke, next Kak. Nah, untuk roommates tentu saja kalian bisa belajar dulu nih tentang budaya Amerika gimana. Terus yang paling penting pas program, pas sampai sana, be kind, be friendly, tentu saja. Terus kita akan ada agreement nih sama roommate-nya, do and don'ts-nya apa, kebiasaan kamu apa, bangun tidurnya jam berapa. Terus bisa compromise sama-sama, terus build a good communication, bangun komunikasi yang baik. Nah, challenge selanjutnya adalah itu terkait, boleh next Kak. Oke. Nah, yang selanjutnya itu cuaca, mungkin akan berbeda ya. Jadi pastiin sebelum berangkat kalian cek dulu pas aku arrive, pas aku tiba di Amerika itu suhunya berapa dan kalian udah bisa adjust nih bajunya kayak gimana. Terus mungkin bisa bawa barang-barang kayak minyak kayu putih mungkin atau tolak angin yang selama di awal itu kalian bisa survive dulu. Terus kalau selama program pastiin kalian selalu ngecek weather forecast-nya kayak gimana, prediksi cuacanya dan bisa menyesuaikan cuaca yang berbeda-beda gitu. Next-nya Kak. Kak Rizka, mohon maaf. Waktunya tinggal sekitar 1 menit lagi. Iya, siap. Nah, kalau ini untuk food, culture, and traveling ya, bisa manage money sama waktunya dengan baik. Nah, yang terakhir, Kak, silahkan. Nah, setelah dari kalian menyelesaikan program YouGrad ini apa sih? Nah, yang pertama tentunya pengalaman yang luar biasa yang bisa boost resume atau CV kalian. Terus international networking dengan seluruh teman-teman di YouGraders dan juga
teman-teman kalian yang di kampus, profesor misal. Dan juga kalian akan punya teman dimanapun kalian berangkat. Dan yang terakhir, sebagai alumni kita bisa grant atau funding yang bisa support untuk program kalian. Itu ada 2 kalau untuk YouGrader, bisa dari yang program dari World Learning-nya dan juga ada Alumni Engagement Innovation Fund. Jadi kalian bisa dapat akses ini untuk buat program di komunitas kalian, di kampus kalian. Gitu. Oke, nah itu semua terkait YouGrad. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan. You can contact me or you can hit me anytime. Thank you so much. Makasih banyak semuanya atas waktunya dan semoga ada yang bisa diambil sedikit-sedikit dari sini. Thank you so much. Makasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih banyak, Kak Rizka. Boleh kasih tepuk tangannya buat Kak Rizka. Wow, pematerian yang sangat luar biasa ya tentang program YouGrad ini. Mudah-mudahan teman-teman yang saya pikir banyak ya yang sedang mengenyam pendidikan S1 di sini. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang kalau memang ingin ikut program YouGrad dari Fulbright ini ya. Dan dari Kak Rizka juga tadi sudah bilang banyak sekali benefit atau keuntungan yang dapat diambil ya. Selain fully funded, dapat pelatihan, pengalamannya banyak, networking-nya makin luas, dan juga makin bagus buat personal branding-nya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, dan saya juga ingin ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki unek-unek atau pertanyaan tentang program YouGrad ini bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti di akhir akan kita bahas bersama. Oke? Baik, ya terima kasih banyak Kak Rizka Suhani.